Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya di mana akan membahas tentang bab 3 metode penelitian mata kuliah metodologi penelitian yang disusun oleh Nikmatul Fitri, NIM 181408011, jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang, yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dr. Mulyasari SPD MSI. Pada poin yang pertama, kita membahas tentang rancangan penelitian. Sebelumnya, apa itu rancangan penelitian? Adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Nah, yang pertama rancangan penelitian eksperimen ada 3. Yang pertama pre-eksperimen. Pre-eksperimen ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama desain kelompok tunggal dengan pre-test dan post-test atau T1 kali T2. Memilih sekelompok subjek untuk sampel, lalu mencoba memberi perlakuan. Lalu menguji perbedaan rata-rata dengan uji T. Nah, selanjutnya desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu. Penggunaan dan pelaksanaannya sama dengan kelompok tunggal dengan pre-test post-test. Dan yang selanjutnya, yang kedua ada true experiment yang terdiri dari beberapa desain. Yang pertama desain pre-test post-test menggunakan kelompok kontrol dengan penugasan random. Yang pertama memilih subjek yang mempunyai latar belakang yang sama melalui pemilihan secara random. Yang kedua, untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan eksperimen, penggunaan desain ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen. Teknik yang kedua yaitu teknik Solomon. Nah, berikut adalah gambar dari teknik Solomon ini. Penjelasannya yaitu dilakukan menggunakan 4 kelompok. 2 kelompok pertama terdiri dari kelompok eksperimen kelompok kontrol yang mengalami pretest, sedangkan yang dua yang terakhir tidak diadakan pretest. Nah, penempatan subjek pada masing-masing dilakukan dengan penugasan random. Yang selanjutnya, desain dengan kelompok kontrol tanpa pretest. Menggunakan setiap subjek dan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Mengadakan tes terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Yang ketiga adalah quasi eksperimen. Desain pretest post-testnya menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Pelaksanaannya sama dengan desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol dengan penugasan random. Desain rangkaian waktu dan kelompok kontrol merupakan penugasan desain rangkaian waktu sebagai kelompok eksperimen. Yang ketiga dari quasi eksperimen yaitu desain counterbalance, digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan desain yang tidak menggunakan penugasan random. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengambil 2 kelompok atau lebih dan setiap kelompok diberi perlakuan beberapa kali sesuai dengan jumlah kelompok secara bergantian sehingga setiap kelompok mengalami satu jenis perlakuan. Dan yang terakhir ada desain faktorial. Apabila pada desain sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, penelitian harus memperhatikan dan menganalisis variabel eksperimen atau X, baik menggunakan kelompok kontrol ataupun tidak menggunakan kelompok kontrol. Yang kedua, perancangan penelitian korelasi. Menurut Shaughnessy dan Zachmenter, yang pertama ada korelasi bivariat. Rancangan korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 2 variabel. Hubungan 2 variabel ini dapat diukur. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Yang selanjutnya ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara 2 variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi tersebut. Yang ketiga, regresi jamak atau multiple
regression. Regresi jamak merupakan perluasan dari regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksi disebut variabel kriteria dan apa yang kita gunakan untuk memprediksi. Yang selanjutnya ada analisis faktor, yaitu prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada, sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi. Yang selanjutnya rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Terdapat dua rancangan, yaitu rancangan analisis jalur dan rancangan panel lintas akhir. Yang keenam, analisis sistem atau sistem analitis. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks. Yang ketiga, rancangan penelitian PTK. Nah, berikut adalah siklus atau alur dari penelitian tindak kelas atau PTK. Di sini mengalami 3 siklus. Nah, penjabarannya yaitu ada perencanaan tindakan. Sebelum melaksanakan PTK, seorang peneliti hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu konsepnya dengan membuat perencanaan dalam bentuk lisan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Tahap ini merupakan pelaksanaan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindak kelas. Kegiatan ini merupakan realisasi dari lembar observasi yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi atau dikenal dengan peristiwa perenungan adalah langkah mengingatkan kembali kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan dengan guru maupun siswa. Pada poin yang kedua yaitu populasi dan responden penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga atau diteliti. Maka dari itu, Sangarimbun dan Effendi menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang akan diteliti. Contohnya, populasi dalam hal ini adalah tenaga kerja dan industri pandai besi barang Handipolo, Kecamatan Jekuluk, Kudus sebanyak 1.520. Yang kedua, sampel atau responden. Cooper dan Pamela menjelaskan bahwa pengambilan sampel adalah dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi. Kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, responden penelitian ini terdiri dari tenaga kerja pandai besi barang Handipolo sebesar 100. Poin yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Ada dua teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, teknik probability sampling. Terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, simple random sampling. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Kelebihan metode ini dapat mengetahui standar error penelitian. Sementara kekurangannya tidak ada jaminan sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi yang dimaksud. Contohnya, dalam satu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 10 orang. Selanjutnya, peneliti akan membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Yang kedua, systematic random sampling, yaitu metode pengambilan secara acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Contohnya, yaitu pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi, setiap orang yang datang di urutan ke-10, 20, 30, dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel suatu penelitian. Yang ketiga ada teknik
Stratified random sampling, metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan ke bawah. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu cluster random sampling, adalah teknik pengambilan sampel secara berkelompok. Misalnya, penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di rumah sakit A, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, yaitu multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu tingkat 2, 3, atau lebih. Misalnya, kecamatan ke gugus, misalnya kecamatan, gugus, desa, RW, dan RT. Yang selanjutnya, teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Yang pertama ada purpose sampling, yaitu kriteria inklusi ada dua kriteria. Yang pertama kriteria inklusi dan kedua kriteria eksklusi. Inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan, sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang mempengaruhi kriteria inklusi. Contoh, penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki. Maka, kriteria inklusi yang dipakai antara lain: 1. Penderita diabetes mellitus dengan luka pada tungkai kaki, usianya 18-59 tahun, bisa membaca dan menulis. Sedangkan kriteria eksklusi adalah penderita diabetes mellitus yang memiliki penyakit penyerta lainnya seperti gangguan ginjal, gagal jantung, dan lain-lain. Penderita diabetes mellitus yang mengalami gangguan jiwa. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Misalnya, penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Yang selanjutnya yaitu accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang selanjutnya, kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil angka sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Misalnya, penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan total kuota sampling. Yang selanjutnya yaitu ada teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Pada poin yang keempat yaitu variabel dan data penelitian. Yang pertama yaitu variabel. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek, atau orang, benda, tempat, dan lain-lain, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lainnya, dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut para ahli yaitu Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Misalnya, jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi, yaitu laki-laki dan perempuan. Berat badan, karena ada berat badan 40 kg, dan sebagainya. Sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Yang selanjutnya ada macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel kuantitatif, yaitu terdiri dari variabel diskrit, yaitu variabel dua kutub yang berlawanan.
Misalnya hadir dan tidak hadir. Ini bisa diartikan dengan antonim. Hadir dan tidak hadir, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada variabel kontinum. Yang pertama variabel ordinal, variabel tingkatan. Contohnya Satria terpandai, Raka terpandai, Yudit tidak pandai, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada variabel interval atau variabel jarak. Contohnya jarak rumah Anto ke sekolah 10 km, sedangkan Yuli 5 km, maka intervalnya adalah 5 km. Yang selanjutnya ada variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Contohnya berat badan Heri 80 kg, sedangkan berat badan Upi adalah 40 kg, maka berat badan Heri 2 kali lipat dari berat badan Upi. Dan yang keempat ada variabel kualitatif, adalah variabel yang menunjukkan suatu intensitas yang sulit diukur angkanya. Contohnya kedisiplinan, kemakmuran, kepandaian, kesuksesan, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada variabel independen atau pengaruh bebas, stimulus, dan prediktor. Variabel independen ini disebut juga dengan variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Nah, yang selanjutnya ada variabel dependen, merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau adanya variabel bebas. Contohnya, pengaruh iklan terhadap motivasi pembelian. Nah, iklan di sini adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan motivasi pembelian adalah variabel dependen atau variabel terikat atau yang dipengaruhi. Selanjutnya, variabel intervening atau antara merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dan dependen. Nah, contohnya hubungan antar kualitas pelayan, ini adalah variabel independennya, dengan kepuasan konsumen. Nah, di sini berperan sebagai intervening, dan loyalitas. Loyalitas di sini adalah variabel dependen. Yang ketujuh ada variabel kontrol, merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor yang diteliti. Contoh, apakah ada perbedaan antara tenaga penjual yang lulus D3 dan S1? Maka harus ditetapkan variabel kontrol berupa gaji yang sama, peralatan yang sama, iklim kerja yang sama, dan lain-lain. Tanpa adanya variabel kontrol, maka sulit ditemukan apakah ada perbedaan penampilan karyawan karena faktor pendidikan. Yang selanjutnya data. Nah, data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Nah, berikut adalah manfaat data. Yang pertama, sebagai dasar membuat keputusan. Yang kedua, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, sebagai dasar perencanaan. Nah, berikut adalah jenis-jenis data. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Dan yang kedua, yang contoh, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, dan hasil survei. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulisnya tidak mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu. Contoh, data sensus penduduk oleh BPS. Kedua, berdasarkan sifatnya data dibagi menjadi data kuantitatif, yaitu data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Yang selanjutnya, contoh kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit, kualitas pelayanan di hotel, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada data kuantitatif
adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Dan yang contohnya adalah umur Radi 20 tahun, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm, dan yang terakhir adalah suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat Celcius. Yang ketiga, ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data cross-section dan data berkala. Yang keempat, ada jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data internal dan eksternal. Yang poin kelima, bentuk-bentuk instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah mengacu pada serangkaian alat pengukuran yang dirancang untuk mendapatkan data-data tentang topik yang menarik dari subjek sebuah penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Nah, menurut Noto Atmojo, instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian bisa berupa kuesioner, formulir, observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Jenis instrumen penelitian yang pertama ada kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan baik yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah instrumen pengukuran atau yang dikenal dengan kuesioner lisan. Dan yang ketiga ada observasi, adalah instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku dan situasi individu diamati dan dicatat. Yang keempat, ada eksperimen. Jenis instrumen pengumpulan data ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Di sini peneliti akan melakukan percobaan secara langsung dalam pengaturan laboratorium untuk menguji seberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian tersebut. Yang kelima, ada diskusi kelompok terfokus. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana para peneliti mendapatkan data dari sekelompok besar objek. Yang keenam, teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Nah, yang pertama teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat statistik yang dapat dikuantifikasikan. Dan yang selanjutnya, instrumen penelitiannya ada wawancara. Wawancara di sini ada wawancara terpimpin, wawancara bebas dan pimpin. Terpimpin ini ada pertanyaannya yang telah dibuat secara terstruktur, sedangkan bebas tidak mempunyai pertanyaan. Bebas terpimpin adalah gabungannya. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu terdiri dari serentetan pertanyaan di mana pewawancara tinggal memberi tanda checklist pada pilihan jawaban yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini tidak ada pedoman atau encer pertanyaan, benar-benar terlihat seperti sedang bercakap-cakap. Yang selanjutnya ada observasi. Hasil observasi berupa aktivitas kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Yang selanjutnya bentuk-bentuk observasi ada observasi partisipasi, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan panca indera, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang selanjutnya observasi tidak terstruktur, pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dan yang selanjutnya observasi kelompok, ialah pengamatan yang dilakukan oleh kelompok tim peneliti. Yang selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur. Prinsip-prinsip pengisian kuesioner yang pertama, setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Yang ketiga, pertanyaannya tidak memiliki makna ganda. Yang selanjutnya, isi pertanyaannya tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang kelima, urutan pertanyaan dimulai dari hal yang umum ke khusus. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Bersifat deskriptif, maksudnya data berupa gejala yang dikategorikan seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Instrumen penelitiannya ada wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama ada di setting, yaitu mengetahui kondisi lapangan penelitian. Yang kedua ada aktor, yaitu mendapatkan data tentang partisipan. Yang ketiga yaitu di event,
menyusun protokol wawancara. Yang keempat adalah the process, yaitu pelaksanaan penelitian. Yang selanjutnya ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, diskusi, dan kelompok terfokus. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengolahan data secara deskriptif. Nah, teknik analisis data deskriptif merupakan teknik yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan seperti menyajikan ke dalam bentuk grafik, tabel, presentasi, frekuensi, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh data deskriptif. Nah, yang selanjutnya yaitu penyajian data bentuk grafis berupa histogram, pie chart, ogive, polygon, diagram batang daun. Secara numerik ada central tendency, fractal, dan lain-lain. Yang kedelapan, teknik analisis data secara inferensial. Teknik analisis data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis data inferensial menggunakan rumus statistik, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itu nanti akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Yang selanjutnya, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan 75% di antara siswa SMA tersebut. Di antara siswa SMA tersebut, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nilai numerik sama dengan 72% adalah bentuk dari suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan hal ini, maka siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus adalah 70%. Maka siswa tersebut telah melakukan analisis data inferensial. Nah, berikut adalah contoh dari analisis dari inferensial. Yang poin ke-9 adalah prosedur dari penelitian. Yang pertama, rumuskan masalah yang terjadi dari mengidentifikasi masalah, lalu buatlah latar belakang. Selanjutnya, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, yaitu menentukan variabel dan rancangan penelitian. Yang kelima, menentukan instrumen penelitian. Yang keenam, menentukan subjek penelitian. Yang ketujuh, melaksanakan penelitian. Yang kedelapan, melakukan analisis data dan merumuskan hasil penelitian. Yang kesembilan, menyusun laporan. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.